hal tersebut karena memang Rasul sendiri pun tidak menjelaskan keseluruhan daripada Al-Quran, tetapi beliau hanya menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya pada waktu itu, terutama hal-hal yang bersifat ibadah, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di pelajaran yang baru daripada tafsir Asy-Sya'rawi. Kita akan membaca salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh ulama, seorang ulama yang sangat terkenal di Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kita baca dahulu pendahuluan dari kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Madkhalun. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa inna khawatiri hawla al-Qur'an al-Karim la ta'ni tafsiran lil-Qur'an wa innama hiya hibatun safaiyatun تخطر على قلب مؤمن في آية وبضع آيات ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره لأن عليه نزل وبهم فعله وله بلغ وبه علم وعمل وله ظهرت معجزاته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم وهي افعل ولا تفعل. تلك الأحكام التي يثاب عليها الإنسان إن فعلها ويعاقب إن تركها. هذه هي أساس العبادة لله سبحانه وتعالى التي أنزلها في القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض. Jadi kata beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau lebih menamakan penjelasan beliau tentang Al-Quran itu dengan istilah khawatir. Kata beliau, khawatir itu bukan kemudian dinamakan dengan tafsir Al-Quran. Khawatir itu tidak dimaksudkan oleh beliau sebagai tafsir bagi Al-Quran itu sendiri. Menurut beliau, khawatir itu adalah hibatun sofaiyatun, adalah pemberian yang sangat sofa itu yang sangat jernih, pemberian yang sangat jernih. Kemudian apa? Takhturu ala qalbi mu'min fi ayatin aw bid'ain, yang kemudian itu menjadi khawatir, menjadi bersitan atas hati seorang mukmin atas satu ayat atau beberapa ayat. Jadi menurut beliau, khawatir itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah bersitan yang ada dalam hati yang kemudian terjadi terhadap satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan alasan mengapa Al-Quran itu kemudian menurut beliau khawatir itu bukanlah termasuk dari tafsir Al-Quran. Kata beliau, walau anna al-Qur'an minal mumkin ay yufassar lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bitafsirihi. Andaikan Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pantas, orang yang paling berhak untuk mentafsirkan Al-Qur'an, kata beliau. Lianna alaihi nazala, karena Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah, wa bihim fa'ala, dan kepada Nabi Al-Quran itu kemudian diturunkan. Artinya Al-Quran itu turun berdasarkan asbabun nuzul yang terjadi kepada Nabi dan sahabat pada waktu itu, ya. Jadi benar-benar Nabi mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat Al-Quran. Walahu ballagha, dan Nabi yang kemudian menyampaikan Al-Quran itu, Nabi yang kemudian mempunyai tugas untuk menyampaikan Al-Quran. Wabihi alima wa amilah, dan kepada Al-Quran itu Nabi yang paling mengetahui isinya dan Nabi yang kemudian paling mengamalkan daripada Al-Quran. Ini jelas ya, bahwasanya kita mendengar hadis dari Sayyidah Aisyah misalkan dengan hadis beliau yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah,
mengatakan kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi memang Nabi lah orang yang kemudian mengetahui Al-Quran itu dan yang kemudian mengamalkan 100% Al-Quran. Walahu zaharat mu'jizatuhu, dan kepada Nabi Muhammad tampak keluar mukjizat-mukjizat Al-Quran itu. Jadi Nabi Muhammad jelas orang yang kemudian paling paham terhadap Al-Quran, orang yang paling kemudian mengamalkan daripada Al-Quran, dan yang paling tampak kepada beliau mukjizat-mukjizatnya. Walakin, kata beliau, walakin Rasulullah iktafa ayyubayyina linnas ala qadri hajatihim minal ibadati allati tubayyin lahum ahkam at-taklif fil Qur'anil Karim wa hiya if'al wa la taf'al. Akan tetapi Rasulullah mencukupkan, menjelaskan bagi manusia itu sesuai dengan kebutuhan mereka, ala qadri hajatihim. Apa yang dijelaskan oleh minal ibadah? Jelaskan hanya perkara-perkara ibadah yang kemudian Nabi menjelaskan bagi mereka juga hukum-hukum taklif yang ada dalam Al-Quran. Hukum taklif ini hukum yang kemudian menjadi beban bagi seorang mukallaf, yaitu if'al, sesuatu yang harus dikerjakan, wala taf'al, dan sesuatu yang harus ditinggalkan. Apa itu tilkal ahkam allati yusab 'alaiha al-insan in fa'alaha wa ya'aqab in tarakaha. Maka if'al dan la taf'al itu apa? Adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakannya mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya mendapatkan dosa. Jadi Nabi mencukupkan hanya menjelaskan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada waktu itu, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, hukum-hukum yang kemudian bersifat ibadah, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dan yang ditinggalkan. Kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Hadhihi hiya asasul ibadah, dan ini adalah ususul ibadah, adalah pondasi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, allati anzalaha fil Qur'anil Karim kamanhajin li hayatil bashar, yang kemudian diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai manhaj, sebagai jalan, metode atau the way of life, sebagai manhaj bagi kehidupan di bumi ini. Jadi ini yang kemudian menjadikan tafsir ini mungkin mempunyai keistimewaan atau perbedaan dengan tafsir-tafsir lainnya, karena dari awal memang Syekh Syahrawi menilai ini adalah sebuah khawatir, sebuah bersitan hati beliau, pemahaman beliau terhadap Al-Quranul Karim, karena beliau kemudian menjelaskan hal tersebut karena memang Rasul sendiri pun tidak menjelaskan keseluruhan daripada Al-Quran, tetapi beliau hanya menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya pada waktu itu, terutama hal-hal yang bersifat ibadah, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan. Jadi itu yang dimaksud khawatir dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Demikian video singkat ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.